Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana rasanya memegang otak manusia di tangan kita? Nah, hari ini kita bakal masuk ke dunia yang super menantang sekaligus luar biasa. Dunia seorang ahli bedah saraf. Di sini, setiap milimeter, setiap keputusan, itu bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Dan untuk benar-benar menyelami dunia ini, kita mulai dari sebuah kutipan keren dari Dr. Rian Keswani, ahli bedah saraf yang pandangannya akan kita kulik hari ini. Kutipan ini benar-benar nunjukin betapa gedenya tanggung jawab mereka kan? Oke, jadi ahli bedah saraf itu kerjanya ngapain sih? Gampangnya mereka itu kayak penjaga gerbang otak. Tapi yang menarik nih, tugas mereka tuh nggak selalu berarti potong-potong atau operasi. Justru seringkali solusi terbaiknya itu bisa aja cuma resep obat atau bahkan cuma dipantau aja, nggak diapa-apain. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana bidang ini berevolusi. Percaya deh, perjalanannya tuh luar biasa. Dari prosedur yang, ya jujur aja, kedengeran brutal di masa lalu, sampai ke keajaiban-keajaiban modern yang terjadi di ruang operasi zaman sekarang. Lobotomi. Dengar namanya aja udah kayak judul film horor ya. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah prosedur medis yang beneran ada dan punya sejarah yang cukup kelam. Jadi intinya lobotomi itu sengaja merusak sebagian otak depan. Tujuannya apa? Biar orang yang dianggap agresif jadi lebih tenang. Dengan kata lain, mereka mencoba mengontrol perilaku dengan merusak otak. Untungnya banget praktek semacam ini udah nggak pernah lagi dipakai sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat evolusinya dengan jelas banget. Dulu, lobotomi itu tujuannya buat kontrol perilaku dengan cara merusak otak. Hasilnya nggak bisa ditebak dan seringkali fatal. Tapi lihat sekarang, keturunannya ini beda banget. Tujuannya buat kontrol kejang pada penderita epilepsi. Prosedurnya super presisi, hanya mengangkat titik fokus kejangnya. Dan hasilnya justru seringkali bisa ningkatin memori dan kualitas hidup pasien. Dari brutal jadi penyelamat, keren banget kan? Oke, kita lanjut ke salah satu prosedur modern yang paling gila sih menurut saya. Operasi otak, tapi pasiennya sadar, bangun, nggak tidur. Kedengarannya mustahil kan? Tapi awake surgery ini nyata dan jadi salah satu teknik yang super penting. Jadi gimana cara kerjanya? Pertama, pasien dibuat nyaman, tapi tetap sadar. Terus saat dokter mulai bekerja di area otak yang kritis, misalnya dekat tumor, pasiennya diminta melakukan sesuatu. Bisa ngobrol, nyanyi, atau bahkan main gitar. Kenapa? Tujuannya bukan buat nyiksa loh, tapi supaya dokter bisa memetakan otak. Mereka bisa ngetes, oke, area ini aman disentuh, yang ini jangan. Jadi fungsi-fungsi vital kayak kemampuan bicara atau ingatan itu tetap aman. Ini benar-benar ngejaga esensi dari si pasien itu sendiri. Pasti pertanyaan pertama di kepala kita semua. Apa nggak sakit? Nah, ini jawabannya. Kata pasiennya sendiri, satu-satunya yang saya rasakan adalah getaran saat mereka mengebor. Kenapa bisa gitu? Fakta kerennya, otak kita itu nggak punya reseptor rasa sakit. Jadi, pasien bisa ngerasain tekanan, getaran, tapi bukan rasa sakit seperti yang kita bayangkan. Luar biasa ya? Oke, tadi kita udah ngomongin keajaiban teknologi bedah. Sekarang, kita geser sedikit ke topik yang lebih mendasar, yaitu apa yang terjadi kalau otak kita sendiri mulai melemah. Kita akan bahas dua kondisi, demensia dan meningitis. Dan ini pertanyaan yang mungkin berat buat banyak dari kita. Bisakah demensia disembuhkan? Ini pertanyaan yang sangat personal terutama bagi mereka yang pernah ngalamin. Seperti sang pewawancara dalam sumber kita yang neneknya udah nggak kenal lagi sama dia. Dan jawabannya sayangnya tegas. Tidak. Demensia itu proses satu arah, nggak bisa dibalikin. Anggap aja seperti diabetes, ini adalah kondisi kronis yang harus dikelola bukan disembuhkan. Tapi tidak bisa sembuh bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita emang nggak bisa muter balik waktu, tapi kita bisa memperlambat prosesnya. Obat-obatan bisa bantu, tapi yang paling penting ya ini, gaya hidup kita, pola makan, olahraga, dan terutama tidur yang cukup. Ini tuh kayak tabungan buat kesehatan otak kita di masa depan, investasi jangka panjang. Oke, dari demensia sekarang kita ke kondisi serius lainnya, meningitis. Sederhananya, ini adalah peradangan atau infeksi di selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang kita. Nah, ini fakta yang penting banget, khususnya buat kita di Indonesia. Ternyata, salah satu penyebab utama meningitis di sini itu adalah TBC atau tuberkulosis. Loh, kok bisa? TBC kan penyakit paru-paru.
Betul, tapi bakteri dari paru-paru itu bisa jalan-jalan lewat aliran darah dan akhirnya nyerang selaput otak. Ngeri kan? Lalu gimana cara mencegahnya? Kuncinya, TBC itu menyebar lewat kontak yang lama dan dekat. Jadi, penting banget untuk screening siapapun yang bakal sering kontak dekat sama kita, apalagi sama anak-anak. Ada kisah tragis dari Dr. Rian, di mana anak temannya meninggal karena tertular meningitis dari asisten rumah tangga yang nggak di-screening. Jadi pesannya jelas banget, jangan sepelekan batuk yang lebih dari 2 minggu. Segera periksa. Screening proaktif itu langkah kecil yang bisa menyelamatkan nyawa. Oke, tadi kita udah ngobrol soal apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Pernah kepo nggak gimana sih caranya dokter bedah itu secara harfiah ngebuka tengkorak terus nutupnya lagi? Yuk kita intip seluk-beluknya. Ini prosesnya detail banget. Pertama, selaput luar otak yang namanya dura mater itu dibuka dengan hati-hati. Selesai operasi, selaput itu dijahit lagi. Terus, potongan tulang tengkoraknya dipasang lagi. Biar nggak geser atau ambles ke dalam, tulang itu dikunci pakai plat dan sekrup titanium yang kecil-kecil banget. Terakhir, baru deh kulit kepala dijahit. Ini benar-benar kayak seni pertukangan tingkat dewa ya. Oh iya, satu lagi mitos yang perlu kita luruskan. Kalau kita bayangin operasi otak, pasti kepikiran kepalanya harus dicukur botak lontos kan? Ternyata nggak lagi. Berkat teknologi sterilisasi modern, sekarang seringkali cukup dicukur selebar 1 cm aja di area yang mau dioperasi. Jadi nggak perlu khawatir soal itu lagi. Kita udah ngebahas mitos, keajaiban, sampai teknisnya bedah otak. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting yaitu tentang Anda, tentang kita. Kenapa semua ini relevan buat kita dan masa depan kesehatan otak kita? Intinya satu, screening dini itu segalanya. Logikanya sederhana. Makin kecil masalahnya, makin gampang solusinya, makin rendah risikonya. Contohnya, tumor hipofisis. Kalau ketahuan telat, bisa bikin buta permanen. Atau tumor di saraf pendengaran. Gejalanya cuma pendengaran berkurang pelan-pelan atau telinga berdenging. Sering banget diabaikan bertahun-tahun. Jadi gejala-gejala kecil yang gak hilang-hilang itu alarm dari otak Anda. Jangan diabaikan ya. Dan kutipan dari Dr. Rian ini benar-benar jelek banget. Dia bilang, dia sering ketemu pasien yang setelah ngobrol baru sadar gejalanya udah ada 5 tahun. Mereka cuma nggak pernah anggap itu masalah besar. Ini persis seperti yang kita bahas. Kita cenderung menyepelekan sinyal-sinyal kecil dari tubuh kita. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Otak Anda itu terus mengirimkan sinyal. Pertanyaannya, apakah Anda mendengarkan? Memahami semua keajaiban medis ini memang keren, tapi yang jauh lebih penting adalah mendengarkan tubuh kita sendiri dan mengambil tindakan. Terima kasih sudah menyimak.